Jadi kalau kita berbicara tentang hadis, itu minimal ada 2 hadis, minimal. Kalau kita teliti secara mudah saja, tidak perlu terlalu jelimet. Jelimet itu apa? Tidak ruwet. Jadi pokok Anda buka, Anda baca, Anda ngerti artinya, dapat itu. Yang pertama, dari hadis yang sahih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuknya, untuk seseorang yang Allah inginkan kebaikannya tadi, apa yang akan Allah hantarkan kepadanya? Yufaqihu fid din. Allah akan menjadikan dia mengerti ilmu agama. Karena apabila seseorang itu memahami benar agama Islam ini, maka semua yang terjadi di dunia tidak akan menjadikannya sedih. Selain dia mengerti konsep takdir, dia juga mengerti ketika yang datang itu kebaikan dan disyukuri, maka itu menjadi berlipatnya pahala. Dan ketika yang datang itu adalah suatu musibah, maka dia ngerti bagaimana caranya bersabar. Dan musibah kalau disabari, selain dia menjadi ringan, dia pun menjadi ladang pahala. Itu hadis yang pertama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang mengerti agama, kayanya baik, kaya baik. Kalaupun Allah takdirkan miskin, tidak jadi masalah. Kalau Allah takdirkan dia memiliki jabatan dan kedudukan, insya Allah amanah. Tapi kalau Allah takdirkan dia menjadi rakyat biasa, ada yang dipanggil Pak Prabowo kemarin? Ada yang dipanggil? Tidak ada? Tidak ada ya, perwakilan Masjid Al-Falah tidak ada? Ya Allah, nanti saya ngomong Pak Prabowo, saya telepon nanti ya. Masa Al-Falah tidak ada perwakilan sama sekali? Tidak ada? Masya Allah. Coba saya tahu dari kemarin. Saya telepon itu siapa? Enggak tahu saya mau telepon siapa juga. Kalaupun dia Allah takdirkan menjadi rakyat biasa, tidak jadi masalah. Dia ngerti bagaimana menjadi rakyat yang baik. Sam'an wa ta'atan, senantiasa memberikan kontribusi yang positif. Itu kalau ngerti ilmu. Nah, dalam keadaan kita punya banyak contoh, tidak usah dari saya. Antum semua bayangin saja, nanti ketemu itu. Orang-orang yang merasa kekayaannya mendatangkan kebahagiaan, dalam keadaan orangnya tidak ngerti ilmu. Maka kami punya satu makalah baik. Makalah itu ya kata-kata hikmah lah ya. Orang sekarang bilangnya quotes. Itu yang saya ambil dari paman saya waktu di Jakarta dulu. Paman saya ngeliat satu orang itu mau berhentiin taksi di Jakarta. Tapi taksi itu di seberang jalan. Padahal kalau diberhentiin aja, itu taksi bisa putar balik mendatangi Anda. Tapi itu orang dengan susah payahnya, dengan penuhnya jalanan di Jakarta, dia berusaha nyebrang. Dibel sama motor, dibel sama mobil, dia panik. Terus ketika paman saya lihat kejadian itu, dia bilang apa? Rifki, pinter dulu, baru kaya. Karena banyak orang sekarang kaya itu nasib aja. Nasib. Dia dapat proyek apa, dia nggak sengaja tiba-tiba jadi orang. Akhirnya kekayaan itu tidak menjadikan derajatnya dia naik, tidak pula meningkatkan kebahagiaannya dia. Yo kebetulan kaya, itu kalau bahasa mereka. Kalau bahasa kita, Allah takdirkan dia kaya. Tapi kalau tidak punya ilmu, berapa banyak orang kaya yang rumahnya berantakan, rumah tangganya berantakan. Ada apa enggak? Tidak ada ya? Ada. Orang kaya rumah tangganya apa? Berantakan. Istrinya kemana, suami kemana, anak di mana. Karena apa? Karena ternyata memang kalau kita pelajari bukan itu tempatnya kebaikan. Walaupun orang kaya baik, ya enggak sedikit, banyak juga. Tapi bukan karena kayanya, tapi karena ilmu dan ibadahnya. Didukung dengan kekayaan.
Kemudian tidak pula dengan jabatan ataupun yang lain. Karena memang intinya disebutkan ketika Allah menginginkan seorang hamba itu mendapatkan kebaikan, kuncinya ilmu. Maka sampai ibunda Al-Imam Asy-Syafi'i, itu ketika Imam Syafi'i pergi mencari ilmu dari Palestina, maka Palestina ini tetap tidak bisa dilupain. Tidak bisa. Cuma sayangnya di antara kita ini sudah mulai jenuh. Nyumbangnya berhenti, doanya juga berhenti. Boikot saja, boikot yang kita punya banyak alternatif produk. Itu pun udah mulai, ngapain sih boikot? Tapi kalau alhamdulillah kalau di tempat kami, jujur ya, di tempat kami, di Jawa Timur secara keseluruhan, itu efek boikot masih luar biasa. Saya beberapa kali jalan-jalan sama beberapa teman, itu kita lihat gerai-gerai yang menjadi objek boikot, itu tetap sepi. Tetap sepi. Padahal udah jalan waktu berapa ini? Setahun kan? Nah, maka hadirin Imam Syafi'i berangkat dari Palestina dan Imam Syafi'i itu asli jalur Gaza. Asli. Digendong sama ibunya pindah ke Mekah. Sampai Mekah didudukkan di beberapa majelisnya ulama Mekah. Ketika ulama-ulama Mekah setelah diambil ilmunya oleh Imam Syafi'i, maka dengar, di Madinah ada seorang guru yang ilmunya luar biasa, namanya Imam Malik, tahu kan? Maka Imam Syafi'i ketika mau berangkat ke Madinah, sama ibunya dikasih nasihat. Apa nasihatnya? Ya bunai, utlubil ilm, wala liqa'a ba'dal yawm, illa fil jannah. Ini beda dengan orang masukin anaknya ke pesantren zaman sekarang. Jauh antara bumi dan langit. Ibunya bilang gini, nak, berangkat aja, yang fokus, tidak usah mikir apa-apa. Saya tidak berharap pertemuan denganmu setelah hari ini, kecuali nanti di surga. Padahal usianya baru berapa, itu masih belasan itu. Saya tidak berharap pertemuan denganmu setelah hari ini, kecuali di mana? Di surga. Berangkatlah itu Imam Syafi'i, sebelum dia berangkat sama ibunya ditambah satu. Apa tambahannya? Wa in raja'ta fala tarji' illa bil ilm. Kalaupun kamu ditakdirkan oleh Allah untuk pulang, maka jangan sampai kamu pulang kecuali yang kamu bawa adalah ilmu. Sudah. Singkat cerita berangkat ke Madinah, mengambil ilmu dari Imam Malik bin Anas, alimu al-Madinah fi zamanihi. Oleh Imam Malik dikirim ke Rabi'atul Ra'i Ibn al-Farrukh. Ini seorang ulama yang ditinggal bapaknya 23 tahun. Mulai di kandungan ibunya bapaknya berangkat jihad. Bapaknya pulang setelah 23 tahun, anaknya sudah jadi ulama. Karena bagaimana ibunya sangat konsentrasi. Ternyata apa yang terjadi? Di tengah perjalanan Imam Syafi'i dengar guru yang mau dia datengin di Syam yang namanya Rabi'atul Ra'i Ibn al-Farrukh, beritanya meninggal dunia. Dia dengar dari kafilah-kafilah dagang yang lewat. Ditanya mau kemana? Mau ke Syam. Mau ke siapa? Rabi'atul Ra'i Ibn al-Farrukh. Dibilang, qad tuwfi. Dia sudah meninggal. Apa kata Imam Syafi'i? Tidak ada dalam hidupku yang paling aku sesali kecuali aku tidak sempat mengambil ilmu darinya. Jadi penyesalan itu bukan gara-gara gak dapat proyek. Gara-gara tidak dipanggil ke Kertanegara. Enggak paham antum. Telat ketawanya, enggak seru. Tapi kemudian penyesalan itu adalah ketika datang seorang guru membawa ilmu tapi tidak sempat kita ambil ilmunya. Tahu Imam Ahmad bin Hanbal ketika usianya sudah tua. Itu tidak ada pakaian Imam Ahmad yang bersih, tidak ada.
Bukan kemudian Imam Ahmad kotor, ya enggak. Tapi apa? Hampir semua pakaiannya Imam Ahmad itu ada bercak noda tinta. Karena dia enggak peduli. Yang penting ilmu dapat. Suatu hari ada seorang ahli hadis datang ke tempatnya Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad dengarnya terlambat. Apa yang terjadi? Ini ahli hadis akan segera pergi. Padahal di waktu tersebut Imam Ahmad sudah ahli hadis yang terkemuka. Tapi tidak menghalangi dia untuk cari ilmu. Diangkat ujung gamisnya sampai batas pinggul. Dipegang sendalnya dengan tangan kiri. Maka Imam Ahmad langsung lari. Gak mau ketinggalan itu ahli hadis karena dia mau segera pulang. Qadarullah ketika Imam Ahmad lari bertepatan dengan anak kecil yang sedang main-main. Temennya Imam Ahmad lihat, ya Allah udah tua masih main sama anak kecil. Kok larinya bareng? Ditanya sama muridnya, ila aina ya Aba Abdillah ma'as sibyan? Abu Abdillah, sama anak-anak kecil ini kamu mau kemana? Terus ditanya, wa ila mata hakadha? Sampai kapan kamu mau seperti ini terus? Imam Ahmad lihat, dia lagi. Antum tahu enggak dalam hidup ini, kadang-kadang yang ngerecokin hidup kita, orangnya yo itu-itu aja. Iya benda, di keluarga yo itu-itu aja. Di masjid orangnya, masjid juga ya. Di masjid orangnya juga itu-itu aja. Di masyarakat juga. Jadi memang sengaja Allah datangkan mereka sebagai ujian. Maka Imam Ahmad lihat, ila mata, mau sampai kapan katanya? Apa kata Imam Ahmad? Ilal maut. Sampai mati. Sampai kapan? Sampai mati. Maka ada satu makalah keren dari Imam Ahmad. Apa itu? Ma'al mihbarati ilal maqbarati. Ma'al mihbarah itu kalau zaman kita pena ya. Tapi kalau zaman dulu membawa tempat tinta. Ma'al mihbarah yang itu bikin pakaiannya apa? Kotor dengan tinta. Sampai kapan bawa tempat tinta itu? Ilal maqbarati. Sampai saya masuk ke kuburan. Sudah? Maka Al-Imam Syafi'i saat itu langsung singkat cerita pindah ke Irak. Maka Imam Syafi'i itu punya dua pendapat kan. Ada pendapat lama, ada pendapat baru. Al-Qaulul Qadim wal Qaulul Jadid. Fatwa lama dan fatwa baru. Bukan sekedar karena pindah tempat. Fatwanya berubah, bukan sekedar itu. Kalau kita pelajari dengan teliti, perbedaan fatwa itu justru lebih condong karena ilmu. Karena apa? Ilmu. Imam Syafi'i mulai menggali ilmu-ilmu yang sebelumnya belum dia dapatkan, akhirnya muncullah fatwa baru itu. Sudah, setelah lama tidak pulang ke kota Mekah, suatu hari setelah Imam Syafi'i di Irak tadi, ada rombongan jamaah haji dari Irak yang ke Mekah. Tidak jarang rombongan itu mengadakan majelis ilmu di Masjidil Haram. Ibunya Imam Syafi'i dengar ada rombongan haji dari Irak. Yang ibunya tahu anaknya sedang di sana. Itu orang-orang Irak itu cerita. Qala imamuna wa syaikhuna wa muallimuna Muhammad ibn Idris Syafi'i Al-Makki. Guru kami, imam kami mengatakan yang namanya Muhammad ibnu Idris Syafi'i. Ibunya dengar, kok kayak nama anak saya ini. Diulang lagi sama orang Irak tadi, rombongan orang Irak. Dikatakan oleh guru kami Muhammad ibnu Idris Syafi'i. Muhammad ibnu Idris, terus terulang. Sampai setelah majelis itu selesai, itu ibunya mendatangi guru di majelis tadi. Kamu tadi bilang Muhammad ibnu Idris Syafi'i. Dibilang siapa dia? Oh itu guru kami. Dia itu lahirnya di Gaza. Dipindah sama ibunya ke Mekah. Dia cari ilmu ke Madinah. Dan akhirnya dia memutuskan untuk tinggal di negara kami Irak. Kata ibunya, itu anak saya. Ah yang benar. Ini orang sampai apa ya? Sampai gak percaya.